Al-Malik Al-Jahir Ruk al-Dunia Waldin Abu Ifat Baibars adalah seorang pejuang muslim bermata biru yang memiliki pedang berbilah lebar dan bertemperamen kejam. Terlahir sebagai petani miskin, dijual sebagai budak, dan dipaksa bertempur sebagai pejuang garis depan. Dia dapat merebut kekuasaan dan menjadi karakter paling terkenal dalam sejarah Mesir pasca Fir'aun. Dia terlahir dari keluarga petani Kipchak Turk yang miskin, bertani di suatu tempat di semenanjung Crimea di Ukraina. Baibars seperti banyak kerabatnya tinggi dan kuat. Dia memiliki rambut pirang dan bermata biru, meskipun satu dari matanya menderita katarak sehingga berwarna putih keruh. Ketika dia masih muda, suku Baibars diserang oleh orang-orang Mongol. Dalam serangan itu, orang tua Baibars dibunuh, desanya dibakar dan menangkapnya untuk dijual sebagai budak di Damaskus. Baibars dibawa kembali ke Mesir, dan karena kelakuannya yang buruk dan kemampuannya menggunakan persenjataan, ia terdaftar di infanteri pasukan Mamluk. Dia dipaksa pindah ke Islam dan melayani Sultan. Pada tahun 1260, para utusan dari Khan Besar tiba di Kairo. Gerombolan Mongol yang tak terkalahkan sedang dalam perjalanan ke Mesir, dan hanya penyerahan tanpa syarat dari Sultan yang mampu mencegah kehancuran. Baibars kemudian mengeksekusi utusan Mongol dan mengirimkan kepalanya kembali untuk Khan dalam sebuah kotak. Kemudian dia bersiap untuk perang. Saat itu Mongol berada di bawah komando cucu Genghis Khan. Mereka telah menghancurkan Kekaisaran Asia Tengah, Kekaisaran Cina, dan 8 hari menjarah Baghdad. Kemudian membunuh khalifah pemimpin muslim dengan menggulungnya di karpet Persia dan menginjak-injaknya dengan kuda. Mereka meratakan Damaskus. Dan sekarang satu-satunya hal yang berdiri di antara Kekaisaran Mongol dan Yerusalem, Mekkah, dan Kairo adalah pasukan Sultan Mesir dan Baibars. Baibars menjadi komando seluruh tentara Mesir, bertemu dengan orang-orang Mongol di tempat yang disebut Ain Jalut atau Kolam Goliat di utara Yerusalem. Dia membariskan 60.000 pasukan Mesir dalam formasi pertempuran melawan 30.000 orang Mongol. Tetapi bahkan keunggulan 2 lawan 1 bukanlah jaminan kemenangan. Mongol bergegas maju menembakkan busur komposit menakutkan mereka ke Mesir. Seperti yang telah dia lakukan sebelumnya, Baibars bergegas ke garis depan untuk mengerahkan pasukannya. Bahkan ketika orang-orang Mongol mengejar mereka tanpa henti. Orang-orang Mongol memikul Baibars dan resimen-resimennya yang hancur. Pada titik inilah 60.000 penunggang kuda Mesir lainnya keluar dari hutan di kedua sisi medan perang, membanting ke sisi-sisi Mongol dan memotong satu-satunya rute pelarian mereka. Bangsa Mongol berhasil ditumpas. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, Baibars meminta kenaikan kekuasaan kepada Sultan. Tapi Sultan menolak dan Baibars membunuhnya, lalu merebut benteng Kairo dan mengubah namanya menjadi Al-Malik Al-Jahir yang berarti Raja Penakluk. Karena semua orang membenci Sultan dan mencintai Baibars, tidak ada yang peduli. Baibars akhirnya meninggal pada 1277 karena tak sengaja membunuh dirinya sendiri. Rupanya dia meracuni minuman dari salah satu pangeran saingannya. Tetapi orang itu mengganti gelasnya dan Baibars sendirilah yang meminum racunnya.